Bioteknologi hutan adalah penerapan teknologi dan metode biologi untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kelestarian hutan serta sumber daya alamnya. Ini meliputi teknik-teknik seperti rekayasa genetik, kultur jaringan, dan penggunaan mikroorganisme untuk meningkatkan pertumbuhan pohon, memperbaiki sifat-sifat kayu, dan mengelola hutan secara lebih efisien. Tujuannya adalah untuk mendukung konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada hutan. Struktur DNA adalah materi genetik yang menyimpan informasi hereditas pada hampir semua makhluk hidup. Struktur DNA berbentuk heliks ganda yang terdiri dari dua rantai polinukleotida yang berpilin satu sama lain. Struktur RNA adalah asam nukleat yang berperan dalam proses sintesis protein. Berbeda dengan DNA, RNA biasanya berbentuk rantai tunggal. Fungsi DNA dalam bioteknologi hutan 1. Identifikasi dan konservasi spesies. DNA barcode digunakan untuk mengidentifikasi spesies pohon terutama yang langka atau terancam punah. 2. Pemulihan pohon. DNA digunakan dalam seleksi pohon dengan sifat unggul seperti pertumbuhan cepat, ketahanan terhadap penyakit, dan kualitas kayu yang lebih baik. 3. Rekayasa genetik pohon. DNA dapat dimodifikasi untuk menghasilkan pohon transgenik yang lebih tahan terhadap hama, kekeringan, atau memiliki kandungan lignin yang lebih rendah untuk industri pulp dan kertas. 4. Analisis keragaman genetik. Teknik berbasis DNA membantu dalam memahami variasi genetik populasi pohon yang penting dalam konservasi dan restorasi hutan. Fungsi RNA dalam bioteknologi hutan. Yang pertama, RNA interferensi untuk ketahanan pohon. RNA digunakan untuk menekan ekspresi gen yang membuat pohon rentan terhadap penyakit atau hama. 2. Pemantauan respon pohon terhadap stres lingkungan. Analisis ekspresi RNA membantu memahami bagaimana pohon merespon perubahan lingkungan seperti kekeringan atau polusi. Yang ketiga, studi regulasi gen dalam pertumbuhan pohon. RNA digunakan untuk menganalisis gen yang mengontrol pertumbuhan fotosintesis dan pembentukan kayu. Struktur DNA memiliki bentuk heliks ganda terdiri dari dua untaian polinukleotida yang saling melilit. Komponen setiap nukleotida dalam DNA terdiri dari gula deoksiribosa, gugus fosfat, basa nitrogen yang terdiri dari adenin, timin, guanin, dan sitosin yang berpasangan secara spesifik dengan adenin dengan timin, guanin dengan sitosin melalui ikatan hidrogen. Struktur RNA memiliki bentuk untaian tunggal, meskipun dapat melipat menjadi bentuk tiga dimensi yang kompleks tergantung pada fungsinya. Komponen setiap nukleotida dalam RNA terdiri dari gula, ribosa, gugus fosfat, basa nitrogen atau yang meliputi dengan adenin, urasil, guanin, dan sitosin, di mana urasil mengganti timin yang ada pada DNA. Peran DNA dan RNA dalam bioteknologi hutan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti rekayasa genetik, pemulihan pohon, dan konservasi keanekaragaman hayati. Untuk DNA digunakan dalam identifikasi spesies dan pelacakan populasi pada pohon-pohon langka. Pada RNA digunakan dalam studi ekspresi gen untuk memahami mekanisme adaptasi tanaman terhadap lingkungan. Kerusakan DNA dapat berupa mutasi pemutusan untai ganda atau adisi bahan asing. Ini sering digunakan dalam rekayasa genetik seperti melalui teknologi CRISPR-Cas9 yang sengaja menginduksi pemutusan DNA untuk mengedit gen atau menghasilkan mutasi. Kerusakan RNA dapat terjadi akibat stres oksidatif atau mutasi yang dapat mempengaruhi sintesis protein dalam bioteknologi. RNA juga digunakan dalam berbagai aplikasi seperti RNA interference dan produksi protein rekombinan.